Sebelumnya Afwan Ustadz Iwan, Ana di sini laptopnya nggak bisa on cam. Dilanjut aja atau gimana? Iya, tidak apa-apa, dilanjut saja. Baik Ustadz. Oke, kita lanjut. Di sini ada pendekatan penilaian hasil pembelajaran. Apa itu pendekatan penilaian hasil pembelajaran? Yaitu hal yang dilakukan sebelum melakukan proses terlebih dahulu untuk pengukuran dengan alat yang disebut dengan tes. Nah, hasil pengukuran dapat menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun, demikian hasil pengukuran ini belum memiliki makna sama sekali apabila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan pembanding gitu. Nah, proses membandingkan ini disebut dengan proses penilaian. Nah, pengelolaan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban untuk tes kognitif dan tes keterampilan. Nah, terdapat kedua pendekatan nih dalam pendekatan hasil belajar siswa ini, yaitu pertama ada penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Oke, boleh di next. Suara Penilaian saya acuan terdengar. norma, ya terdengar aman. Materi selanjutnya adalah penilaian acuan norma atau PAN. Kalau kita baca dengan PAN. Nah, penilaian acuan norma itu apa sih? Nah, PAN ini penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai kelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. PAN juga dapat dikatakan penilaian apa adanya dengan pengertian bahwa acuan pembandingnya semata-mata diambil dari kenyataan yang diperoleh atau yang diperoleh dari rata-rata dan simpangan baku pada saat penilaian dilakukan dan tidak dikaitkan dengan hasil pengukuran lain. Nah, PAN ini menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku pada kurva normal. Hasil-hasil perhitungannya dipakai sebagai acuan penilaian dan memiliki sifat relatif sesuai dengan naik turunnya nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan pada saat itu. Nah, penggunaan sistem PAN ini ngebiarin siswa berkembang seperti apa adanya, namun guru tetap merumuskan tujuan khusus pembelajaran atau TKP sesuai dengan tuntutan kompetensi. TKP yang berorientasi pada kompetensi tetap dipakai sebagai tumpuan dalam penyusunan evaluasi, akan tetapi pada saat pemberian skor yang diperoleh siswa, maka TKP tidak dipergunakan sebagai pedoman. Nah, batas kelulusan tidak ditentukan oleh penguasaan minimal siswa terhadap kompetensi yang ditetapkan dalam TKP, melainkan didasarkan pada nilai rata-rata dan simpangan baku yang dihasilkan kelompoknya. Nah, dari situ kita bisa lihat sistem PAN ini memiliki kelemahan. Jadi, dalam kelompok apapun, dengan kadar prestasi yang bagaimanapun, pemberian nilai dengan model pendekatan PAN selalu dapat dilakukan. Oleh karena itu, penggunaan model pendekatan ini hanya dapat dilakukan dengan baik apabila memenuhi syarat. Nah, ada dua syarat. Yang pertama, skor nilai terpencar atau dapat dianggap terpencar sesuai dengan pencarian kurva normal. Dan yang kedua, jumlah yang dinilai minimal 50 orang atau lebih dari 100 orang dalam arti sampel yang digunakan besar. Untuk selanjutnya, dalam kurva normal itu, deretan skor hasil tes tersusun rapi dan teratur sepanjang satu garis besar dari skor yang terendah di ujung kiri sampai skor yang tertinggi di ujung kanan. Tepat di tengah-tengah garis dasar dengan susunan skor itu terdapat skor yang besarnya tepat sama dengan skor rata-rata atau mean dengan tanda X garis di atas atau kadang-kadang eh, lambangnya ditulis M. Nah, dari semua skor yang ada dari titik tengah itu
dari arah ke kanan dan ke kiri terdapat titik-titik dengan jarak yang sama, yaitu sebesar satu simpangan baku atau standard deviation, disingkat dengan S, kadang-kadang S kecil atau juga bisa S besar atau SD. Dengan demikian, arah ke kanan terdapat titik-titik dalam kurung X mean ditambah satu simpangan baku, lalu ada mean ditambah dua simpangan baku, lalu mean ditambah tiga simpangan baku dan seterusnya. Demikian pula ke arah sebaliknya, ke arah kiri terdapat titik-titik sama kayak yang ke arah kanan tadi, cuman ini yang kalau ke kiri itu dikurang. Jadi yang di kanan itu kanan itu semakin naik, kalau ke kiri itu semakin berkurang. Nah, di sini penjelasannya di sebelah kiri terdiri dari antara X atau mean, kita sebut meannya ini bukan X. Ini rata-rata atau mean ke dan X yang apa namanya mean dikurang satu timbangan baku itu meliputi 34% area kurva. Lalu antara mean dikurang satu simpangan baku dan mean dikurang dua simpangan baku ini meliputi 14% area kurva. Lalu dari mean dikurang, maaf ini salah nulis, harusnya dua simpangan baku ya, yang meliputi 2% area kurva. Jadi dari sini ke sini eh, itunya 2% area kurvanya. Nah, itu yang di sebelah kanan atau yang semakin tinggi ini antara mean dan mean ditambah satu simpangan baku 34%. Sebenarnya sama aja kayak yang ke kiri tadi, cuman dia apa namanya ditambah. Jadi persenannya tetap sama sini. Yang penting 100% ini di jumlahnya itu 100%. Jadi 50 ke kiri, 50 ke kanan. Nah, ini penjelasannya, dengan mengelompokkan dua bagian tengah kurva itu sebagai bagian yang normal, bagian di sebelah kirinya sebagai bagian di bawah normal, dan bagian di sebelah kanannya sebagai bagian di atas normal. Maka seluruh area kurva dapat dibedakan adanya 5 bagian dengan 5 tingkatan, yaitu tingkatan normal yang terletak antara mean dikurang satu simpangan baku dan mean ditambah satu simpangan baku sebanyak 68%. Terus yang kedua, satu tingkat di bawah normal yang terletak antara mean dikurang satu simpangan baku dan mean dikurang dua simpangan baku sebanyak 14%. Lalu yang ketiga, tingkatan satu tingkat di atas normal yang terletak antara mean ditambah satu simpangan baku dan mean ditambah dua simpangan baku sebanyak 14%. Lalu yang keempat, tingkatan dua tingkat di bawah normal yang terletak kurang dari mean dikurang dua simpangan baku sebanyak 2%. Lalu yang terakhir, tingkatan dua tingkat di atas normal yang terletak kurang dari mean dikurang dua simpangan baku sebanyak 2%. Nah, kalau diungkapkan dengan cara lain, kurva normal merupakan kurva yang terdiri dari 5 bagian kurva yang dihitung berturut-turut dari kelompok tertinggi terdiri dari kelompok dua tingkat di atas normal 2%, kelompok satu tingkat di atas normal 14%, kelompok normal 68%, lalu kelompok satu tingkat di bawah normal 14%, dan kelompok dua tingkat di bawah normal 2%. Nah, ini contohnya ya. Kayak apa namanya yang diikuti oleh 500 orang peserta tes, N-nya 500, lalu dengan skor rata-ratanya 100, lalu simpangan bakunya 15. Nah, maka menurut kaidah dan rincian kurva normal itu, skor seluruh peserta tes terdistribusikan menjadi 5 kelompok skor yang diurutkan dari kelompok tertinggi, terdiri dari kelompok 2 tingkat di atas normal 2% peserta atau 10 orang memperoleh skor 130 atau lebih. Lalu kelompok satu tingkat di atas normal 14% peserta atau kita ituin jadi bilangan itu 70 orang memperoleh skor antara 115 dan 130. Lalu kelompok normal 68% peserta atau 340 orang memperoleh skor antara 85 dan 115. Lalu kelompok satu tingkat di bawah normal 14% pesertanya 70 orang memperoleh skor antara 70 dan 85. Lalu yang terakhir kelompok dua tingkat di bawah normal 2% peserta atau 10 orang memperoleh skor kurang dari 70.
Nah, ini contoh penerapan lainnya sebenarnya agak berbeda dari yang sebelumnya karena ini lebih sederhana. Ini tabel satu masih mentahannya gitu. Jadi kayak siswa ini habis mengerjakan soal 50 butir soal. Nah, ini yang skor yang tertulis di sini adalah skor yang mereka jawab dengan benar. Nah, di sini udah ada data-datanya kayak Aufa skornya 35, Aurel 33, Sevin 33, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi persentase. Caranya itu skor, maksudnya skor yang mereka jawab benar dibagi jumlah soal. Tadi kan jumlah soalnya 50 dikali 100%. Nanti kita bisa menemukan persentasenya berapa. Kayak misal AUPA 35 kan 35 per 50 kali 100% jadi 70%. Terus di sini tabel 3 pengubahan persentase menjadi nilai skala 1 sampai 10. Jadi skor ini nanti dia berubah jadi nilai akhir. Nilai akhir yang apa namanya yang sudah tetap gitu, nggak bisa diubah lagi. Jadi di sini caranya itu, nah dengan diperoleh dengan cara setiap persentase skor siswa yang diperoleh dibagi dengan persentase tertinggi kemudian dikali dengan 10. Nah, ini kan misal 66% si Aurel 66% dia kan skornya persentasenya 66% dibagi dengan persentase tertinggi punya si Aufa. Jadi 66% per 70% dikali dengan 10 hasilnya jadi nilainya 9,4 9,4 ya. Nah, kalau Aufa ya dia tetap aja di apa namanya dibagi dengan nilai dia sendiri karena dia kan persentase dia sendiri karena kan persentasenya yang paling tinggi jadi 70% per 70% dikali 10 aja jadi tetap jadi 10. Lalu yang selanjutnya penilaian acuan kriteria saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Amel yang telah menjelaskan materi penilaian acuan norma. Selanjutnya akan membahas penilaian acuan kriteria atau PAK yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sofian Dini. Persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu penilaian acuan kriteria atau PAK. Nah, interpretasi skor hasil tes pada penerapan PAK dilakukan atas dasar pencapaian kriteria yang penetapan dan rinciannya seharusnya telah ditetapkan sebelum pada tahap penyusunan pengembangan tes. Seorang peserta tes dinyatakan berhasil mencapai kriteria yang ditetapkan semata-mata atas pekerjaan dan untuk kerjanya sendiri pada tes yang dihubungkan dengan hasil pengerjaan dan untuk kerja peserta-peserta tes lainnya, sebagaimana diberlakukan pada penerapan PAN. Dalam penerapan PAK, persyaratan yang dinyatakan lulus sepenuhnya tergantung pada dan ditentukan oleh jumlah peserta yang senyatanya telah mencapai kriteria yang ditentukan. Bila hanya sebagian kecil peserta berhasil mencapai tingkat minimum yang dipersyaratkan, maka hanya sebagian kecil peserta itu pula yang dapat dinyatakan memenuhi syarat dan dapat dinyatakan lulus. Demikian pula halnya bila hanya satu orang peserta atau dua orang peserta, atau bahkan seandainya tidak seorang pun mencapai kriteria, maka kriteria sehingga tidak seorang pun yang dapat dinyatakan lulus. Dalam penerapan PAK, kelulusan peserta tes sepenuhnya terkait dan untuk memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan sebagai kriteria kelulusan. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan tes yang hasilnya akan diinterpretasikan dengan penerapan PAK adalah menentukan kriteria yang dijadikan acuan untuk penentuan kecukupan. Kriteria yang dijadikan acuan atau patokan itu bukan pertama-tama dan semata-mata berupa jumlah skor tertentu. Misalnya, 24 jawaban benar dari 30 butir tes atau presentasi tertentu seperti 70% atau 80% dari seluruh tes.
Kriteria yang dijadikan acuan atau patokan kelulusan juga bukan sekedar berupa salah satu skor dalam urutan skor hasil tes yang ditetapkan secara sepihak begitu saja oleh penyelenggara tes sebagai batas kelulusan. Penentuan ini tidak jarang sekedar merupakan penerapan ketentuan lembaga cukup penjelasan, sehingga tidak cukup secara tidak tepat. Tidak jarang penerapan PAK semata-mata diwujudkan dalam bentuk jumlah minimum skor atau presentasi secara sepihak oleh pengajar tanpa justifikasi mengapa skor atau presentasi tertentu itu kelulusan. Penetapan batas kelulusan sekadar dengan menetapkan skor minimum atau presentasi jawaban benar semacam itu mengaburkan makna kriteria dalam penerapan PAK dan seharusnya tidak dilakukan. Angka-angka atau presentasi dalam penentuan kriteria kelulusan bisa digunakan seharusnya sekadar merupakan penerapan dari rincian kriteria yang diidentifikasi dapat diketahui secara jelas dan terbuka juga. Angka-angka atau presentasi semacam itu tidak semestinya yang terjabarkan dalam bentuk rincian tentang itu. Nah, kriteria dapat menunjuk pada apa secara yang dianggap memiliki suatu kemampuan tertentu. Kriteria dalam PAK sejatinya berupa identifikasi kemampuan minimum yang dituntut untuk dapat menjawab pertanyaan atau melakukan tugas seperti dirumuskan dalam tes dan butir-butir. Itu membuat penjabaran kemampuan minimum yang merupakan sasaran laku yang dapat diamati pada tingkat untuk kemampuan paling rendah yang dapat diterima. Nah, boleh di next. Dalam tes kemampuan menulis dalam bentuk menghasilkan karya tulis, misalnya kriteria minimum untuk tulisan yang dapat dianggap cukup, meliputi unsur-unsur yang secara bersama dapat membuat suatu karya tulis yang unsur-unsur itu terdiri dari 1. Isi, 2. 3. Tata bahasa, 4. Kosakata. Seperti dijabarkan dalam contoh berikut ini. Rincian kriteria tes kemampuan menulis. Kemampuan menulis, isi indikator kemampuan minimum, isi bahasan sesuai dengan judul, menguasai masalah, cakupan isi bahasan memadai. Yang kedua, organisasi, indikator kemampuan minimumnya, pemahaman berdasarkan pokok-pokok bahasan, pokok-pokok bahasan dikembangkan. Nah, selanjutnya tata bahasa, indikator kemampuan minimumnya, kalimat-kalimat tersusun secara gramatikal, kalimat-kalimat digunakan secara efektif, bentukan frasa dan kata sesuai kaidah. Selanjutnya kosakata, indikator kemampuan minimumnya perbendaharaan, pemilihan dan penggunaan kata sesuai. Selanjutnya nomor 5, indikator kemampuan minimumnya
penggunaan ejaan dan penulisan sesuai kaidah. Boleh di next. Nah, sebagai contoh bentuk penerapan PAK, rincian kriteria pada contoh di atas memuat indikator tingkat kemampuan minimum yang harus dicapai oleh peserta tes. Seseorang hanya dapat dianggap lulus apabila tingkat kemampuan minimum itu dapat ditunjukkan dalam tulisan seorang dikategorikan sebagai telah menguasai kemampuan tingkat minimum yang dipersyaratkan, misalnya nilai C atau B, sesuai dengan penjabaran konversi di suatu lembaga pendidikan. Sementara itu, untuk kerja yang tidak mencapai tingkat minimum tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai akhir di bawah akhir C, misalnya D. Sedangkan untuk kerja yang melebihi tingkat minimum itu dapat memperoleh nilai akhir yang lebih tinggi dari atau mungkin bahkan A, tergantung dibandingkan dengan tingkat minimum. Cara penerapan kriteria sebagai acuan penilaian adalah dengan menggunakan unjuk kerja suatu kelompok kriteria. Nah, kelompok kriteria yang dimaksud adalah suatu karena kepakarannya diketahui atau secara umum dianggap memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam bidang sasaran suatu tes. Unjuk kerja mereka dalam dituntut oleh tes kriteria atau patokan dalam membentuk tingkat kemampuan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan kriteria tingkat kemampuan mengarang dalam bahasa Indonesia mahasiswa pasca sarjana yang ditentukan berdasarkan yang terdiri dari 10 orang dosen senior jurusan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Berdasarkan unjuk orang terdidik, dosen senior dalam bidang bahasa dan pemakai bahasa Indonesia, kemampuan penggunaan bahasa Indonesia mereka dianggap dapat diandalkan sehingga dapat digunakan sebagai kriteria atau patokan. Karangan argumen ditugaskan kepada anggota kelompok kriteria itu dinilai berdasarkan profil karya tulis yang dikembangkan dalam penelitian tersebut, yang menyediakan skor yang terentang antara 34 dan 100. Dari peskoran terhadap karangan anggota kelompok kriteria diperoleh 45 sebagai skor tertinggi dan skor 79 sebagai dengan kembali mengacu pada profil karya tulis ditetapkan 4 tingkat kemampuan mengarang. A yaitu amat baik, B C sedang, dan D kurang. Masing-masing dengan rentangan skor 9 sampai 100 itu A, 72 sampai itu B, 57 sampai 71 itu C, dan 34 sampai 56 itu D. Berdasarkan rincian tersebut, kriteria tingkat minimum kemampuan mengarang pada tes ini ditetapkan sekurang-kurangnya kualifikasi sedang dengan rentakan skor antara 57 sampai 71. Nah, berikut ada kualifikasi orangnya yang tadi. Nah, sebagai cara penilaian acuan kriteria, penerapan PAK mempersyaratkan adanya kriteria kemampuan, khususnya kemampuan tingkat minimum, yaitu tingkat penguasaan paling rendah atas kemampuan yang dijadikan sasaran tes yang masih dapat diterima. Kemampuan paling rendah itu dirinci dalam bentuk uraian tingkah laku atau unjuk kerja minimum yang dirumuskan secara operasional dan disediakan nilai akhir minimum. Atas dasar rincian dan rumusan tingkat penguasaan, kemampuan minimum itu dapat pula dirinci dan dirumuskan tingkat-tingkat penguasaan kemampuan yang lebih B atau 1, atau lebih tinggi, misalnya B atau 3, bahkan A atau 4. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofyan Dini atas penjelasannya. Mungkin sebelum
kita berdiskusi. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembahasan materi yang dibawakan kelompok kami. Nah, interpretasi dalam konteks pendidikan itu merupakan proses analisis terhadap hasil tes atau kinerja siswa dengan tujuan untuk memahami kemampuan belajar, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik, dan membuat keputusan terkait pembelajaran. Nah, terdapat dua pendekatan yang tadi sudah dijelaskan oleh dua rekan saya juga. Yang pertama ada penilaian acuan norma atau PHN dan penilaian acuan kriteria atau PAK. Nah, penilaian acuan norma atau PHN itu mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh dari siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok yang sama gitu. Nah, PAN ini memberikan gambaran relatif tentang kemampuan siswa dalam konteks di dalam kelompoknya gitu. Penggunaan PAN ini memungkinkan siswa nilai siswa ditentukan berdasarkan perbandingan dengan kelompoknya dan batas kelulusannya ditentukan oleh nilai rata-rata dari simpangan baku kelompoknya gitu. Nah, kalau penilaian acuan kriteria di sini tuh mengukur pencapaian siswa berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yang menekankan pada pencapaian kriteria minimum yang telah ditetapkan tanpa memperhatikan perbandingan dengan siswa lain. Jadi kriteria itu harus dijabarkan secara jelas dan memadai, dan tingkat kemampuan minimum yang diharapkan harus terukur dalam bentuk tingkah laku yang telah diamati. Jadi singkatnya PAN itu objektif, PAK itu subjektif. Gitu. Mungkin kesimpulan dari pembahasan ini seperti itu. Lalu di sini selanjutnya izinkan saya membuka eh, forum diskusi untuk materi yang disampaikan kali ini. Apakah ada yang ingin dipertanyakan dan ingin didiskusikan? Jika ada, saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang bertanya tidak apa-apa. Eh, Kelompok 8 nanti biar saya saja yang bertanya ya ke apa namanya ke peserta yang lain. Oke, mungkin saya izin bertanya sekali lagi, apakah ada yang ditanyakan kepada teman-teman untuk berdiskusi dengan materi ini? Oke, jika tidak ada, saya akan kembalikan diskusi ini kepada Ustadz Ihwan. Oke, mungkin Ustadz, saya izin tutup dulu diskusinya. Kurang lebih dari pembahasan yang kami bawakan, mohon dimaafkan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ustadz Iwan juga. Eh, saya kembalikan kepada Ustadz Iwan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, syukuran kepada kelompok 8 yang telah menyampaikan materi terkait dengan interpretasi hasil evaluasi atau tes ya. Sebelum saya memberikan pertanyaan, kan tadi ada yang bertanya, jadi saya akan memberikan pertanyaan ya kepada antum. Saya menyampaikan kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya, tentu kita semua merayakannya ya. Eh, karena kita satu agama. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan dan kekurangan saya secara pribadi maupun atas nama Rusen dan yang lain di Prodi PBA. Mudah-mudahan ini momentum kita berhari raya dan menjadi pribadi yang kembali apa namanya, mulai dari nol ya, seperti pom bensin gitu. Artinya mulai dari titik nol, tidak ada lagi kesalahan yang saling disimpan dan saling apa namanya dipendam. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan saya dan kami atas nama Prodi PBA. Nah, ini teman-teman tadi sudah disampaikan terkait dengan interpretasi hasil tes atau ujian. Jadi kan alurnya begini ya. Boleh ditutup dulu ini presentasinya. Oke, baik, Ustaz. Hmm. Oke. Jadi kan alur alur ketika nanti seorang guru itu memberikan ujian ya, memberikan tes kepada siswanya itu biasanya kan setelah memberikan tes dikumpulkan gitu kan ya. Eh, Nah, setelah hasil tes itu dikumpulkan, maka yang akan dilakukan oleh guru tersebut adalah, saya tutup aja deh, nggak jadi. Yang proses yang akan diberikan adalah, bentar, di Zoom-nya update jadi ya ini ya. Yes. Jadi ketika seorang guru memberikan tes dan hasil tesnya dikumpulkan gitu ya, maka proses yang akan dilakukan adalah dia memberikan penskoran gitu kan ya, memberikan nilai sesuai dengan poin persoalnya yang diberikan gitu ya. Soal satu misalkan poin maksimal 20, poin 2 30, soal nomor 3 40 dan seterusnya sampai terkumpul poin maksimal. Nah, lalu apa yang dilakukan setelah soal itu atau setelah hasil siswa itu diberikan skor. Nah, kita kan kemudian akan memberikan batasan si A ini lulus atau tidak gitu ya, memenuhi standar kelulusan minimal atau tidak gitu ya. Kalau di sekolah itu memenuhi KKM atau tidak ya. Si A atau si B ini lolos untuk menjadi, kalau dalam seleksi ya, dalam seleksi SBMPTN misal atau SNPTN, lulus ke perguruan tinggi yang dipilih pilihan satu atau dua atau tidak kan gitu. Nah, dalam penentuan lulus tidaknya gitu ya, atau memenuhi standar minimal tidaknya, maka digunakanlah dua patokan tadi ya. Ada yang disebut dengan PAN ya, patokan acuan norma,
ada yang disebut dengan PAK atau PAP ya. Oh, ini hanya beda penyebutan saja. Pa- eh, Penilaian acuan patokan atau tadi apa? Penilaian acuan kriteria. Oke. Tadi sudah disampaikan dengan baik oleh kelompok 8 ya. Kita berikan apresiasi dulu ya teman-teman kepada kelompok 8 yang sudah memberikan eh, apa namanya materi dengan baik ya. Saya berikan jempol dulu untuk kelompok 8 yang sudah menyampaikan materi dengan detail. Nah, saya hanya akan menambahkan saja dan memberikan apa namanya pandangan dari versi yang sedikit berbeda. Artinya berbeda itu bukan ada kontradiksi di antara yang disampaikan oleh kelompok 8 dengan saya, tetapi perbedaan saja, perbedaan menggunakan metodenya, gitu ya. Saya coba share screen. Nah, ini dia. Jadi singkatnya, sederhananya begini, ya. Penilaian acuan, pendekatan acuan atau penilaian acuan patokan PAP atau PAK tadi ya, begitu ya, adalah metode ya atau pendekatan yang berupa penilaian dengan membandingkan antara skor yang diperoleh oleh siswa dengan skor maksimum yang bisa diperoleh. Ya, skor mentah di sini artinya adalah skor yang diperoleh, gitu ya. Misalkan begini, saya memberikan UTS, nilai maksimal yang bisa diperoleh oleh antum itu 100. Nah, nilai yang diperoleh antum itu berapa dari sekian soal nilai apa namanya yang jauh bisa diperoleh, gitu ya. Ini saya pikir mudah dipahami. Ada contoh nih ya, ada contoh. Ada contoh. Oh, ini ada instrumen penilaiannya, ada bobot ya. Bobot skor itu adalah katakanlah dia pengalinya begitu ya, karena soalnya itu dianggap berat gitu. Oke, ini adalah instrumennya. Kita langsung ke sini. Ya, ada contoh kasus seperti ini. Ya, Ahmad mengikuti tes dengan hasil sebagai berikut. 10 soal PG dijawab benar ya. 10 soal menjodohkan dijawab benar, 5 soal isian singkat dijawab benar, sedangkan soal esai yang benar adalah nomor 1, 2, dan 5 ya. Setelah eh, jo- apa namanya jawaban yang benar itu dikalikan dengan bobotnya ini ya. Kan misalkan begini, pilihan ganda yang benar berapa? 10, bobotnya 1 berarti 10 kali 1 gitu ya. Jadi bobot skor itu pengali lah. Kira-kira begitu ya teman-teman. Nah, setelah dikalikan antara jawaban yang benar dengan bobotnya, Ahmad memperoleh nilai 40,5 dari nilai ini ya, dari nilai maksimal. Saya tandain di sini. Nah, jadi nilai maksimal yang bisa diperoleh adalah 72 ya, setelah jawaban benar dikali bobot. Nah, sedangkan Ahmad nilainya 40,5. Maka begitu yang akan dilakukan perhitungannya adalah tadi nilai yang diperoleh oleh Ahmad ya dibagi dengan nilai maksimal atau nilai ideal yang bisa diperoleh ya. Jadi ini nilai Ahmad yang ini nilai ideal atau nilai maksimal. 40,5 kali dibagi 72 dikali 100 maka nilai akhirnya adalah 56,25. Nah, ini adalah PAP ya, pendekatan acuan patokan atau kriteria. Jadi kriteria lulus itu kalau nilainya misalkan di atas 70 gitu ya, maka dengan eh, perolehan nilai ini siswa yang nilainya di bawah 70 tidak lulus. Gitu ya, teman-teman. Ini adalah yang paling sering digunakan oleh guru. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan tadi ya, pendekatan acuan norma. Kalau yang PAP ini, yang kasus di depan ini, membandingkan nilai siswa dengan nilai minimal, gitu ya, atau nilai maksimal yang ditetapkan, nilai minimal yang saya maksud adalah nilai minimal kelulusan 70. Nilai maksimal yang saya maksud adalah nilai yang dapat diperoleh oleh siswa jika jawabannya benar dikali bobot, gitu ya tadi. Nah, yang kedua, yang disebut dengan PAN atau pendekatan acuan norma, ya. Jadi membandingkan nilai dengan eh, nilai siswa yang ada di kelompok itu atau di kelas itu. Jadi
pembandingnya bukan nilai maksimal 100 gitu ya. Nilai yang dapat diperoleh 100, nilai KKM minimal adalah kelulusan 70 tidak, tetapi dilihat bagaimana rata-rata nilai atau bagaimana perolehan nilai pada kelas tertentu itu. Jadi tidak mesti nilai yang 70 itu akan lulus ataupun nilai yang 50 akan gagal di satu kelas dengan menggunakan PAIN ini. Kenapa? Karena acuannya adalah s- nilai relatif yang ada pada kelompok tertentu. Misalkan nih di kelas ini ya, ini kelas kelas A atau B saya lupa nih. Kelas, kelas A atau B nih? A dan D, Ustadz. A dan D. Nah, di kelas A dan D ya atau A dan D gitu ya. Jadi kriteria kelulusan di kelas A dan D bisa jadi berbeda gitu. Ya. Karena pembandingnya adalah nilai siswa yang ada di kelas masing-masing itu. Tidak standar nilai 70, 80 tidak gitu. Tadi dihitung dulu nilai keseluruhan siswanya, kemudian nanti bagaimana kondisi nilai relatifnya yang ada di sana. Nah, itu yang dijadikan patokan ya setelah dibuatkan beberapa kriteria. Ini memang perlu effort lebih besar gitu ya untuk menentukan kelulusan dengan menggunakan ini gitu. Di samping tadi ada keterampilan maksimum yang di apa namanya dipersyaratkan. Misalkan kalau dalam mata kuliah saya misalkan begitu ya menggunakan PHN ini setelah ditentukan kriteria nilainya nanti yang akan saya perlihatkan cara perhitungannya saya juga mempersyaratkan bahwa minimal kehadirannya 80%. Jadi kalaupun nilainya berdasarkan pendekatan ini dia masuk kategori lulus tapi tidak ikut 80% kehadiran, maka tidak lulus itu PAN ya. Jadi tidak menggunakan nilai nilai mutlak yang seperti yang di atas PAP itu. Jadi ada persyaratan lain yang diberikan gitu. Nah, secara teknis perhitungannya begini teman-teman. Ya, di sini ada perolehan nilai dari 20 siswa dalam satu kelompok kelas. Ya, nilainya 987 sampai ke sini ya. Oke, jadi ini adalah perolehan nilai dari 20 siswa dalam satu kelas. Nah, memberikan interpretasi penilaian menggunakan PAN ini, langkah-langkahnya adalah seperti ini. Ada 3. Ya, ini langkahnya baku sekali ini. Oke. Yang pertama, kita membuat rata-rata. Ya, rata-rata. Jadi rata-rata itu nanti jumlah keseluruhan skor yang diperoleh dibagi jumlah siswa, kira-kira begitu ya. Jadi di sini 143 tadi ya. 143 itu adalah jumlah skor yang dikumpulkan oleh 20 siswa tadi. Kemudian ini ya, ini jumlah skor siswa yang diperoleh dari 20 siswa dibagi jumlah siswa atau N. Maka terkumpul nilai rata-ratanya adalah 7,15. Nah, ini langkah pertama ya. Langkah pertama memberikan nilai rata-rata atau menentukan nilai rata-rata ya, mendirikan mean gitu. Nah, yang kedua memberikan perhitungan standar deviasi gitu. Ini ikuti saja lah. Kenapa harus pakai standar deviasi? Eh, Kalau saran saya ikuti saja dulu gitu ya supaya tidak pusing. Memberikan standar deviasinya rumusnya adalah ini ya. Ini rumusnya adalah sigma x kuadrat per n, maka dia peroleh 30,26 per 20, maka standar deviasinya adalah 1,2. Jadi sigma itu adalah jumlah ya, jumlah x kuadrat gitu ya. Jumlah x kuadrat nanti eh, dibagi jumlah siswa, maka nilai standar deviasinya adalah 1,2. Oke, ini di bagian statistik biasanya dibahas tentang standar deviasi ya. Nah, kemudian yang langkah yang ketiga, teman-teman, membuat membuat patokan konversi nilai, standar nilai kalau bahasa saya ya, dengan rumus 11. Rumus 11 itu artinya adalah membuat eh, se- apa namanya ya? 11 tabel gitu ya, 11 baris gitu ya, kriteria memberikan penilaian ya dengan ketentuan rumus seperti ini. Ini rumus baku ya. Oke. Yang pertama gitu ya.
rumusnya di sini, ini rumusnya baku ya teman-teman. Rata-rata ditambah 2,25, ini 2,25 ini saya rasa ini adalah nilai nilai tetap gitu ya dari sebuah rumus dikalikan dengan standar deviasi. Jadi nilai rata-ratanya 7,15 ditambah 2,25 dikali 1,2 ya. Sekali lagi 2,25, 1,75, 1,25 ini nilai tetap ya. Nilai tetap dari sebuah ketentuan itu. Jadi kita tidak bisa mengubahnya. Nah, 7,215 ditambah 2,25 kali 1,2 yang merupakan standar deviasi, maka terkumpul 7,15 ditambah 2,7, 9,8. Artinya ketika ada skor mentas 9,85 ke atas, maka dianggap nilainya 10 gitu ya, dimasukkan ke dalam nilai 10. Nah, ini ingat ya, baris ke bawah ini harus 11. Ini adalah ketentuan. Jadi kita membuat 11 kriteria. Kemudian yang kedua yang membedakannya adalah hanya nilai ini saja teman-teman. Nilai rata-rata dan standar deviasinya sama ya. Nah, hanya diganti saja 2,25 diganti 1,75. Jadilah hasil 7,15 yang merupakan rata-rata ditambah perkalian ini ya standar deviasi dengan nilai tetap 2,1 9,25, artinya 9,25 sampai 9,84 di bawah 9,85 dianggap nilainya 9. Dan terus mengikuti sampai ke bawah ya. Ini sampai ke bawah nih, sampai ada ke bawah lagi nanti di bawah nilai ini. Artinya kalau misalkan ada mahasiswa atau mahasiswa ya mendapat nilai 8 atau kita kalikanlah dalam konteks penilaian 100 gitu ya. Ada nilainya 8 atau 80, nilainya tidak 8 tetapi hanya 7. Kenapa? Karena berdasarkan perhitungan ini bahwa mahasiswa yang nilainya 8,05 ya, bahkan 6 di sini ya. Kalau ada yang 8 bulat. Anggaplah mahasiswa itu nilainya 8,20 gitu ya atau 82 lah. Kenapa 82 nilainya 7 atau 70? Karena berdasarkan rumus yang digunakan nilai 8,05 sampai 8,64 itu masuknya ke kriteria 7 bukan 8. Yang masuk kriteria nilai 8 adalah 8,65 sampai 9,24. Nah, jadi eh, PAN ini tadi saya katakan tidak rumusnya eh, apa namanya? Tidak rumusnya tetap oh nilainya 10, 9, 8, tapi harus dihitung dulu berdasarkan nilai relatif siswa dalam satu kelompok itu. Gitu ya. Dan nilai 5 itu belum berarti 5. Ternyata 5 itu bisa berarti nilainya hanya 1 atau 2 gitu ya. Teman-teman berdasarkan PAN ini. Makanya tadi saya sampaikan effortnya lebih besar. Oleh karena itu tadi eh, penutup dari kelompok 8 itu boleh diulangi kelompok 8 mana yang subjektif, mana yang objektif. Saya takut salah ya. Eh, berdasarkan kelompok 8 tadi. Boleh diulangi tidak? Yang subjektif yang PAK Ustaz, Oke. yang objektif yang PAN. Nah, PAN objektif kenapa? Karena dia memperhitungkan nilai relatif dalam satu kelompoknya, gitu ya. Nilai real dalam satu kelompoknya. Nilai 5 di kelompok kelas A boleh jadi berbeda nanti eh, nilai maaf nilai 6,25 di kelas A boleh jadi nanti beda di kelas D ya. Makanya objektif. Kenapa? Berdasarkan nilai relatif fakta yang terjadi di kelas itu. Kalau yang PAP subjektif karena dia sudah ditentukan nilai maksimalnya 100 atau 10, yang lulus itu 70 ke atas gitu ya atau 7 ke atas. Itu subjektif karena sudah ditentukan dari awal. Nah, kalau ini objektif karena dia harus dihitung dulu berdasarkan nilai relatif yang terjadi yang didapat di kelas itu. Itu ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu maka kesimpulannya adalah gitu ya, dari segi kepraktisan akan lebih mudah kita memberikan penilaian atau penskoran menggunakan PAP tadi ya, pendekatan acuan patokan atau kriteria. Karena kita hanya mengikuti template yang sudah dibuat. Nah, tapi berdasarkan presisi
atau ketepatan pemberian nilai atau skor, maka PAN ini yang lebih tepat karena dia akan memperhitungkan, mempertimbangkan nilai relatif yang terjadi pada sebuah kelompok atau kelas. Gitu ya. Hanya saja memang dalam penggunaannya boleh jadi PAN ini tidak digunakan dalam evaluasi pembelajaran di sekolah. Biasanya PAN ini bisa digunakan dalam seleksi-seleksi. Gitu ya, misalkan seleksi ASN atau CPNS. Ya, dulu itu zaman saya kalau mengikuti PAP ya nilai batas ambang nilai tertentu tidak ada yang lolos satupun karena memang saat itu soalnya apa namanya ada ambiguitas gitu ya. Ada ambiguitas maka tidak ada yang lulus saat itu saya ingat sekali ya jadi saya itu produk yang lulus akibat PAN bukan PAP gitu. Jadi kalau berdasarkan nilai ambang tertentu tidak ada yang lulus gitu karena tidak ada yang memenuhi nilai sekian tetapi kemudian karena saat itu harus ada yang lulus gitu ya maka diambillah eh, tiga besar gitu ya untuk diseleksi di akhir dengan kriteria tertentu. Nah, maka yang digunakan karena harus ada tiga yang lulus, maka digunakanlah PAN ini gitu ya. Oh, tiga yang formasi yang dibutuhkan satu kali tiga, kalau yang dibutuhkan dua berarti kali tiga ada 6 orang gitu. Diambillah sekian orang berdasarkan kebutuhan dikali tiga gitu ya untuk kemudian diseleksi akhir gitu. Nah, PRN ini biasanya digunakan untuk seleksi-seleksi pegawai seperti itu, ya teman-teman. Dalam penilaian pembelajaran ini memang rasanya jangan jarang sekali guru menggunakan PAN ini kecuali kalau memang untuk eh, menentukan apa ya kriteria mahasiswa atau siswa yang akan dikirim misalkan pada kegiatan tertentu. Tapi untuk nilai rapot rasanya akan jarang sekali menggunakan penilaian ini, gitu ya. Oke, jadi tadi kita sudah mendiskusikan dua pendekatan dalam interpretasi hasil belajar ya, PAP dan PAN. Saya lupa ini istilah bahasa Arabnya sedang saya cari-cari lagi ya, karena mata kuliah evaluasi ini sempat berhenti beberapa semester akibat MBKM begitu ya. Yang jelas tadi ada PAP ya, pendekatan acuan patokan membandingkan nilai yang diperoleh siswa dengan nilai ideal atau nilai maksimum. Ada PAN, pendekatan acuan normatif atau norma, yaitu membandingkan nilai siswa dengan eh, nilai relatif kelas atau kelompok. Gitu sajalah kira-kira ya dalam penafsirannya. Nah, nanti antum ketika PKM semester depan, PPL semester depan harus menguasai apa namanya interpretasi ini karena pasti akan diminta bagaimana mengolah nilai tes atau ujian dari siswa praktikan yang diajarnya gitu ya teman-teman. Baik, apakah ada pertanyaan terkait dengan PAP dan PAN? Ustadz, izin nanya Ustadz, Ya, silakan. kalau misalkan kayak karya tulis ilmiah begitu, Mm-mm. makanya eh, pakai PAN sama PHP ini nggak Ustadz? Apa beda lagi gitu penilaian? Oke. Karya ilmiah ya, baik. eh PAP, maaf. Untuk karya tulis ilmiah sebenarnya ini bisa saja menggunakan keduanya, tergantung si penilainya, gitu ya. Kalau dalam konteks lomba, saya yakin digunakannya adalah PAP, Aji ya. Saya yakin digunakan PAP karena dia punya kriteria nilai, misalkan begini, bahwa judul sesuai dengan isu mutakhir nilainya adalah 8 sampai 10, gitu ya. Judul tidak sesuai dengan isu kekinian nilainya adalah 5 sampai 7. Itu yang saya lihat dalam kriteria penilaian proposal atau kalau itu seperti itu. Sehingga nanti akan dijumlahkan nilainya berapa yang memenuhi nilai jumlah nilai 80 berarti dia lolos didanai gitu ya atau lolos ke tingkat nasional. Setahu saya begitu. Ya, gitu. Jarang sekali yang menggunakan PAN ya. Setahu saya yang atau paling tidak yang saya tahu instrumennya yang digunakan adalah PAP itu Ji gitu ya.
PAN saya belum pernah melihat instrumen yang gunakan PAN gitu ya. Makanya tadi PAN ini kebanyakan untuk hal-hal yang sifatnya seleksi yang apa namanya terkait dengan penerimaan pegawai tentara misalkan gitu ya, dosen dan sebagainya gitu. Untuk hal-hal seperti lomba pun sejauh ini yang saya pernah lihat instrumen penilaiannya masih berpatokan pada PAP ya. Itu Ji kira-kira jawabannya. Syukur Ustaz. Afan. Ya, ada lagi yang lain? Bagus pertanyaannya. Aji, terima kasih. Oke, baik. Kalau tidak ada, tidak masalah ya teman-teman. Sudah UTS kan untuk mata kuliah ini? Sudah, Ustaz. Oh, sudah baik. Minggu depan, kalau tidak salah ya, kalau saya lihat ke bukunya ini, kita mulai pada aplikasi tes kalau tidak salah betul tidak, Sabrina dan Siva. Apa Ustaz? Aplikasi apa Ustaz? Minggu depan materinya apa deh gitu dia. Saya takut salah. Minggu depan itu materinya aplikasi tes berbasis permainan, Ustaz. Oke, begitu. Nah, meskipun ini berbicara aplikasi, tetapi untuk kelompok yang akan penyaji, saya harap sudah seperangkat dengan soalnya ya, soalnya dan kunci jawabannya. Soalnya yang dibuat pun itu harus memenuhi kriteria soal yang baik yang sudah diberikan pada materi-materi sebelumnya. Misalkan pilihan ganda itu nanti kunci jawabannya harus seragam. Kalau kunci jawabannya tentang jumlah ismiyah, ya jumlah ismiyah semua. Begitu ya. Jangan ada yang jumlah fi'liyah, nanti kelihatan itu yang salah. Nah, tapi nanti kita bahas minggu depan. Yang jelas, eh, apa namanya, kelompok yang akan menyajikan tentang tadi, aplikasi tes berbasis permainan, harus sudah seperangkat dengan soalnya. Baik PG maupun esai dan kunci jawabannya, gitu ya. Karena yang saya akan lihat bukan aplikasinya, tetapi bagaimana menyajikan soal dan soalnya. Gitu ya. Itu kalau aplikasinya kan gampang sekali itu antum buat atau gunakan. Oke, baik ya kalau tidak ada pertanyaan, silakan PJ untuk diambil fotonya kemudian nanti dilampirkan pada format 05 dan 06 ya sebagai bukti kehadiran. Nah, tafadhol. Baik, Ustaz. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin teman-teman yang mau on cam boleh dipersilakan on cam dulu. Oke, slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Slide 2. 1, 2, 3. Sudah, Ustaz. Syukron. Van, baik. Sebelum saya menutup, eh ini kan semester depan antum mau PKM ke sekolah ya. Saya minta ada ketua angkatan nggak di 2021? Ada Ustaz. Siapa? Eh, Zuni dari kelas C. Oh, Kalau wakilnya Aisyah Ustaz. atau gini saja deh, nanti di sini kan tidak ada ya, jundinya tidak ada ya. Hmm, Albi saja, Albi nanti WA ke saya ya. Nanti saya akan bagikan form terkait dengan apa namanya ya, pilihan sekolah yang akan dituju ya. Tetapi nanti kalau sudah sekolah itu dipilih oleh 5 orang, maka saya akan akan saya lempar ke pilihan yang kedua gitu ya. Kalau masih ada juga 5 orang, saya lemparkan ke sekolah yang lain yang masih kosong. Jadi siapa yang nanti mengisi lebih awal tuh yang akan memilih sekolah gitu ya. Eh, Nanti silakan Albi ke saya WA, saya akan kirimkan formatnya. Tolong dibagikan ke seluruh angkatan 2021 kecuali nanti Akim ya, Akim DM pribadi ke saya ya.
Hakim ya, supaya Oh, maaf ya Ustaz. saya khawatir tertinggal nanti karena kan beda angkatan nanti gitu. Baik, itu saja. Mohon Albi nanti dengan Hakim ya secepatnya DM ke saya supaya bisa disebarkan formatnya agar nanti semester depan sudah terdistribusi siapa tempatnya di mana. Kalau pembimbing biasanya nanti belakangan ya berdasarkan pembagian gitu. Baik, ya syukran kasiran Allah husni istimaikum wa ihtimamikum. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Syukran Ustaz. ya Ustaz. Depan.